Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, hari ini saya akan bagi cerita atau bagi cara ya untuk menentukan gimana standar deviasi atau biasa kita sebut sebagai SD. Biasanya SD ini nanti merupakan suatu parameter kesalahan kita saat melakukan suatu penelitian. Bersambung dengan slide saya sebelumnya ya tentang error atau sesatan. Nah, SD ini dipakai sebagai salah satu parameter untuk tahu tingkat error atau sesatan itu. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, komen kalau misalnya kalian mau bertanya dan share ke teman-temannya supaya temannya juga ikut bisa gitu ya. Jadi bukan apa-apa ya, saya buat channel ini supaya kalian itu paham dan bisa praktek secara langsung dan gratis pastinya. Jadi sesatan ini merupakan perbedaan dalam suatu pengukuran. Kenapa terjadi perbedaan? Ada berbagai masalah terkait dengan error yang sudah saya sampaikan di video YouTube saya sebelumnya. Nanti kalian bisa buka sendiri. Untuk sesatan, ada sesatan mutlak atau absolute error dan sesatan relatif atau kita sebut sebagai relative error. Untuk sesatan mutlak ini merupakan selisih antara nilai yang kita amati dengan atau yang diukur dan nilai sebenarnya atau yang paling mungkin dari kuantitas nilai yang kita ukur itu. Jadi kita membandingkan atau membuat selisih ya, maaf. Ada selisih antara nilai yang seharusnya dengan nilai yang kita lihat. Itu namanya sesatan mutlak. Sedangkan sesatan relatif atau relatif error itu sesatan mutlak yang kita bagi dengan nilai sebenarnya atau nilai yang paling mungkin. Sedangkan SD kita bisa pakai dengan nilai RSD atau deviasi rata-rata relatif. Apa artinya deviasi rata-rata yang kita bagi dengan nilai rata-rata itu RSD. Bisa juga pakai deviasi standar atau SD biasa atau akar dari kuadrat rata-rata. Jadi banyak sekali untuk mencerminkan SD. Untuk rumus dari standar deviasi kita bisa menghitung akar dari sigma x min sek x bar dikuadratkan dibagi n1, dimana n ini adalah jumlah data, sedangkan x adalah nilai atau yang kita amati dan x bar adalah rata-rata. Selain melihat SD-nya atau standar deviasinya, kita bisa hitung RSD-nya. Jadi relatif standar deviasi itu SD dibagi dengan X rata-rata atau X bar gitu ya. Terus untuk melihat KV atau CV ya, CV gitu ya, koefisien korelasi atau koefisien variasi gitu ya. Jadi itu RSD dikali 100 karena nanti nilai KV-nya itu dalam bentuk persen. Untuk RSD atau standar deviasi relatif merupakan ukuran presisi daripada data yang kita amati. Sedangkan kuadrat deviasi standar biasa kita sebut sebagai varians. Untuk ukuran RSD dalam bentuk presentase kalian bisa tentukan KV atau CV atau koefisien korelasinya. Berikut ini saya berikan contoh bagaimana menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan koefisien variasi. Dari analis sampel besi, ini memiliki kadar 7,08 sampai 7,11 yang kalian bisa lihat di tabel result ya, hasil. Kemudian kalian hitung nilai X min X barnya. Sebelumnya dari semua data ini kita jumlahkan dan kita rata-rata dapatnya adalah 7,13.
Jadi X min X bar ini 7,08 dikurangi 7,13, maka hasilnya minus 0,05 dan seterusnya. Kemudian dari nilai X min X bar ini kita kuadratkan menjadi 0,0025. Dari hasil kuadrat itu dijumlahkan, maka bisa kita peroleh sigma X min X bar atau X rata-rata yang sudah dikuadratkan. Karena kita harus menghitung SD sehingga harus menjumlahkan nilai X min X bar. Untuk menghitung SD berarti jumlah tadi X min X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Kita lihat berapa N-nya. N itu adalah jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Jadi 9 ini asalnya adalah 10 minus 1. Hasilnya 9. Sedangkan 0,0182 berasal dari sigma X min X bar kuadrat. Makanya kita bisa hitung akar dari 0,0182 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 0,045. Untuk menghitung persen KV-nya tinggal 0,045 SD dibagi dengan X bar. X barnya berapa? 7,13 sesuai dengan rumus. Hasil kali 100% hasilnya 0,63. Jadi gampang sekali untuk menghitung SD, menghitung persen KV atau RSD. Kalau RSD bedanya tidak dikali dengan 100. Jadi seperti itu. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tambah di kolom komentar, kemudian share ke teman-temannya supaya nanti temannya juga paham dan belajar terus. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.